baca Quran rajin. Tapi kalau satu kita buat kedurhakaan sama suami, suami belum redha, suami belum izin, suami belum memaafkan, hati-hati, tak ada gunanya itu ibadah di hadapan Allah. Ibu pengen jadi wanita soleha, pengen jadi istri soleha. Kata Allah dalam hadis kursi gampang. Pertama, sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Yang kedua, puasa Ramadan jangan lewatkan. Yang ketiga, patuh sama suami. Kalau udah 3 ini dibuat, pilih surga mana yang kau mau, kata Allah. Tapi kalau suami beda. Suami rajin ibadah, suami rajin amaliyahnya bagus, tapi istri dan anaknya tidak ibadah, tak diajaknya, tak diingatkannya, tak dinasihatinya. Suami tidak bisa masuk dalam surga karena kewajiban anak istrinya belum dilaksanakan. Susah hidup kita nih Pak jadi laki-laki sebenarnya. Rajin begitu sholat, bini menghibah, kita yang kena kalau nggak kita ingatkan. Tapi kalau udah dinasihati tetap begitu juga bini, ya udahlah dek, udah ku ingatkan sama kau ikut alhamdulillah, kalau enggak masalah, urusanku sama Allah udah selesai, udah titik selesai. Tapi jangan ada kata berhenti dan bosan untuk menasihati. Kadang awak lainnya bu, emak-emak ini kan mau wirid aja pun dia mau wirid, itu pun kadang durhaka sama lakinya. Mau wirid durhaka sama laki ya bentar. Lakinya sakit gigi, mau bawa ke rumah sakit takut, karena takutnya nanti dikopitkan katanya. Sakit gigi aja bilang kopit. Sekarang nggak payah. Semalam mungkin ada nyampe videonya sama ibu bapak semua, viral. Ada orang di Medan dibawa kakaknya di rumah sakit Adam Malik, kanker payudara, dipindahkan rumah sakit lain, di rumah sakit lain dibilang corona. Oke, nggak masalah, mungkin indikasinya ada corona, demam tinggi segala macam. Yang paling menyakitkan begitu ditengok udah ninggal, begitu udah ninggal matanya lebam, kepalanya lebam. Kenapa? Ada lagi di tempat lain jenazah COVID katanya dibungkus dalam peti, nggak boleh dibuka. Begitu dibuka matanya hilang, paru-paru lambungnya hilang, ginjalnya hilang, jantungnya hilang, dibedah, dikeluarkan isinya. Itu yang bukti-bukti. Ustadz jangan fitnah, buktinya ada di media. Kita nggak berani cakap-cakap fitnah karena mencakap fitnah itu agama melarang. Rupanya gara-gara sakit gigi bapak tuh nggak mau, bapak tuh bilang sama bininya minta tolong, bininya mau wirid akbar. Kalau wirid akbar sebulan sekali, bang aku wirid ya bang. Nggak usah lah kau wirid dulu, nggak sanggup aku ini karena sakit gigi itu parah kali pak. Nanti kalau minta tolong aku mau minta ambilkan ini, minta ambilkan itu cemana? Manja kali pun abang aku tengok lama-lama. Hari-hari aku di sini merawat abang, pagi siang malam abang aja aku tengok. Sesekali aku wirid bang, sebulan sekali ini wirid akbar di Masjidul Hasanah tuan rumah. Aku mau tahtimnya. Kalau nggak ada aku nanti nggak ada mau tahtim. Kata waktu, ya udahlah kalau begitu, pergilah kau pergi. Udah pergi oke bang? Iya. Nanti kalau hujan nanti turun bang, angkat jemuran. Sempat-sempatnya juga durhaka bang, nyuruh-nyuruh laki, nggak boleh nyuruh-nyuruh laki, minta tolong boleh bang. Nanti kalau nanti nggak sempat aku pulang, keburu hujan, minta tolong bang, ada aku jemur pakaian belum kering, aku tengok itu, angkatkan tolong. Ini enggak, nanti kalau hujan angkat pakaian. Iya kata lakinya bang, enak walaupun baca taktim segala macam bacaan, yasin, tahlil, doa, ceramah lagi ustaz, kan pahala bang. Begitu pulang wirid akbar, tabrak becak, opname ke rumah sakit Bidadari Binji. Begitu masuk rumah sakit, kena bilang COVID, meninggal, matinya su'ul khotimah. Kenapa? Sebelum dia meninggalkan dosa sama suaminya.
Ayat Quran menjelaskan. Ayat ini sering kita dengarkan ketika khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dalam artian takut. Takut sebenar-benar takut, jangan pura-pura takut dan sok-sok takut. Kalau sudah takut, matilah kamu, kata Allah. Matinya orang-orang beriman. Dalam ayat itu dijelaskan wala tamutunna illa, dan janganlah kamu mati illa kecuali dalam keadaan Islam. Berarti ada orang Islam matinya tidak Islam. Siapa itu? Di antaranya emak-emak wirid. Begitu dia wirid meninggal dunia tengah jalan, sebelum dia pergi wirid durhaka sama lakinya. Hati-hatimu, aku bukan karena aku laki-laki membela-bela bapak ini, tidak. Ngasih tahu aja sama ibu, durhaka. Buka-buka handphone laki durhaka. Kalau nggak izin, apalagi buka-buka dompet laki durhaka. Kalau nggak izin, yang paling payahnya Pak, di saat kita udah ibadah, istri tak bisa diajak ibadah, cemana menjawab sama Allah nanti? Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Suami akan ditanya atas anak istrinya, BKM akan ditanya atas periode jabatannya, lurah kepala desa akan ditanya atas desanya, camat akan ditanya kecamatannya, wali kota akan ditanya atas kotanya, gubernur akan ditanya provinsinya, presiden akan ditanya negaranya. Karena setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Apalagi hari ini, jangan sok, jangan lantam ya Bu, sepele sama orang teman-teman kaya, sama orang miskin nggak mau datang. Kalau ada orang meninggal, yang miskin meninggal, yang takjiah dikit Pak, semangat pun nggak waktu tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak sampai 100 kali, 11 kali pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, lemas karena yang meninggal keluarga miskin. Tapi kalau udah orang kaya yang meninggal, ya Allah ya Rabbi, yang nggak pernah wirid, nggak pernah takjiah datang. Rame-rame, spesial ada di ujung di depan pintu dapur, nengok apa bukaan. Tahlilnya pun macam-macam. Kan banyak itu Pak tahlil pakai kopling. Pakai kopling tahlilnya Bu. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Enak dengar. Masuk gigi 1 Pak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yang gigi 4 enggak sadar wah, sini la ilaha illallah, sana Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan jawab. Macam-macam. Kalau emak-emak wiridnya enggak kayak gitu ya Bu, cuman agak bertambah-tambah pula aku tengok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Entah macam-macam aku tengok. Ustadz bolehnya menggeleng-gelengkan tahlil? Boleh, cuman isyaratnya itu. Menggeleng artinya tidak, mengangguk artinya iya, itunya itu. Ada di ujung-ujung kampung namanya Kak Surti. Ada Kak Surti sini? Ada. Kak Surti ini baru kematian laki, janda. Anaknya nawarkan makan, mak
makan mau mama, minum mau mama, ayah mau mama. Di saat tanya makan, tanya minum, menggeleng berarti tidak, mengangguk berarti ya. Begitulah tahlil la ilaha illallah. Ada yang tidak kan, ada yang dianggukkan. Kebanyakan kita menggeleng aja. La ilaha illallah, tidak begitu. Boleh nggak bergerak Ustaz? Boleh. Nunduk macam ayam sakit pun boleh Pak. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Boleh, cuman isyaratnya itu ya Bu, ya Bu. Itu semua adalah perlu diperbaiki. Apa itu? Akhlak sama laki. Suami pun jangan menteng-menteng suami menganggap diri sebagai raja di rumah tangga. Tidak. Apapun masalah yang besar dan kecil, ajak istri musyawarah. Jangan menganggap diri yang paling hebat sehingga ketika salah nggak mau minta maaf, sehingga berkuasa sesuka-suka hati. Maka itu kita perlu perbaiki. Istri sama suami, suami sama istri, anak-anak pun sama orang tuanya. Apalagi bertetangga, kita rajin ibadah sama laki taat, sama mak taat, sama ayah taat, sama tetangga nggak cakapan. Hati-hati, tak ada guna ibadah kalau nggak cakapan sama orang lain. Jangankan bertahun-tahun, tiga hari sejengkal pun tak diangkat Allah amal ibadah kita. 3 hari. Apalagi ada yang nggak cakapan sama ipar 2 tahun 3 tahun cuman gara-gara harta warisan. Anak kita dulu berantem sama anak tetangga sampai sekarang nggak cakapan. Jumpa di wirid, jangankan mau bercakap, salam pun dilewatkan. Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum. Pas jumpa sama tetangga yang nggak cakapan sama awak, lewat salam awak. Kakak itu udah angkat tangan cuman karena takut malu, garuk-garuk dia. Hati-hati Bu. Jangan bangga dengan ibadah yang banyak kalau masih menyakiti hati orang lain lah. Jangan bangga kita rajin tahajud, rajin baca Quran hatam, tapi sama mertua masih menyinggung perasaan, sama orang tua masih meneteskan air matanya, tetangga masih banyak kita nggak cakapan. Hati-hati. 1443 Hijriah ubah semua. Sulit Ustaz, memang sulit kalau mengikuti hawa nafsu. Ibu ingat 2 perkara, lupakan 2 perkara. Ini aja pun bisa dibawa pulang, syukur rasanya. Apa yang ingat 2 perkara? Pertama, ingat segala macam salah-salah kita sama orang lain, biar bisa kita minta maaf. Jangan gengsi-gengsian lagi lah. Minta maaf tidak menghilangkan harkat martabat kita sama Allah Ta'ala. Minta maaf adalah pekerjaan yang mulia. Yang kedua, ketika ingat salah orang sama kita, ingat pula kebaikan orang sama kita, biar bisa kita balas kebaikan sama dia. Oh Ustaz, baik kali waktu sama kami, nggak bisa kami balas. Kata Nabi, bawakan dan sebutkan nama dia dalam sholat dan doa kita. Cara membalasnya itu yang diingat. Ada 2 hal pula yang dilupakan. Yang pertama, lupakan segala macam salah-salah orang sama kita, lupakan pula kebaikan-kebaikan kita sama orang lain. Kebaikan kita sama orang lain lupakan, jangan selalu diingat-ingat. Kadang penyakit kita nih Pak, baru 5 sak semen yang kita antar membangun masjid, 5 bulan nggak siap-siap, itu aja cakapnya kemana-mana. Kakak tahu gak Masjid Nur Hasanah? Kenapa? Baru bangun kamar mandi aku tengok, iya cantik ya, cantik. Aku itu Kak nyumbang 5 sak semen. Aku yang duluan, kalau nggak sumbang nggak ada bangun masjid orang itu. 5 bulan Bu, itu tuh aja sampai kan. Adalah ada orang nyumbang 1 miliar 100 juta tapi nggak pernah bercakap. Lupakan semua kebaikan kita, lupakan salah orang. Ingat semua kebaikan orang, ingat pula kesalahan kita, biar balance. Supaya apa? Tak ada dendam dalam hati, tak ada lagi iri hati, tak lagi ada suuzon, berburuk sangka. Tabayun selalu kita buat, klarifikasi selalu kita lakukan. Ini yang perlu perbaikan untuk kita benahi ke depan.
dari segala sisi apapun, termasuk ibadah kita sama Allah. Yang dulunya sembahyang nggak rajin-rajin kali, yuk taatlah kita ibadah. Yang tahun semalam kita puasa sunnah jarang, kita mulai puasa Ramadan mungkin banyak yang tinggal, tahun 1443 Hijriah kita maksimalkan. Ketaatan sama suami kita maksimalkan, sama istri bagaimana sayangnya, bagaimana cintanya, pengertian kita buat. Anak begitu semua, termasuk sama tetangga, berbaik-baik. Ini yang perlu kita benahi dalam hati kita, agar hati ini bisa baik, sehingga perbuatan tubuh kita akan menjadi baik pula. Saya kira Bapak Ibu, kita tengok udah jam 12 kurang 1 jam. Di sana sini pun kita tengok udah mau pulangan orang. Aku pun kita tengok makin banyak keringatku, sorbanku pun udah basah-basah karena tisu nggak naik-naik dari tadi. Udah nggak bisa lama-lama ya Pak. Aku pun haus-haus juga, aku tengok minuman dah 3 macam ku tengok di muka ini, belum ku minum-minum juga. Karena kalau udah kopinya dingin, bertambah pula harganya. Ya kan di warung-warung itu, kopi panas, teh panas murah 3.000, teh panas dingin 5.000. Ini kopi tadi panas, teh dingin, tambah nih. Yang mudah-mudahan ada dari panitia, aku tengok pun udah mungkin kurang-kurang. Ada yang separuh hilang tadi, rame di sini tapi udah hilang semua. Mama itu aku tengok udah makin menunduk. Aku pikir tunduk karena paham, rupanya tunduk udah sampai ke lubuk bakam. Ada yang gelisah, aku pun gelisah. Tidak bisa lama-lama Bu. Jadi kapal lagi kusimpulkan ceramahku malam ini ya. Paham nih Ibu kan? Bapak paham Pak? Berarti Ustaz Sofyan, jamaah Masjid Nurul Hasanah itu cerdas-cerdas. Kenapa aku bilang cerdas? Sebab apa yang aku sampaikan ini Bapak Ibu semua paham. Aku aja nyampaikan aku nggak paham. Berarti lebih cerdas Ibu ketimbang aku. Nah, tak bisa lama-lama lagi. Tak banyak-banyak yang mau sampaikan. Intinya Muharram adalah tahun baru Islam. Terakhir pun saya mengucapkan selamat tahun baru Islam. Kalau bahasa kampung kami di Tanjung Balai bilang Happy New Year. 1443 Hijriah. Semoga kehidupan kita tahun ini menjadi lebih berkah dan dalam ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berubah dari hal yang tak baik menjadi baik, berubah menjadi yang baik menjadi yang lebih baik pula. Yang baik pun tetap istiqomah dalam kebaikannya. Tebarlah kebaikan, ajak kebaikan, raih kebaikan, peduli dengan kebaikan, maka magnet kebaikan akan hadir pada kita. Kebaikan yang kita tanam akan menghasilkan kebaikan pula. Hari ini kita berbuat baik sama seorang anak, tapi Allah akan mengirim orang lain berbuat baik kepada kita, bukan dari anak yang kita bantu atau yang memberikan kebaikan. Contoh kecil tadi sebagai formalitas, 10 orang anak yatim disantuni dari donatur-donatur yang mengirimkan uang bantuan 10 anak yatim dan lain-lain anak yatim lainnya. Allah akan membalasnya bukan dari anak-anak itu, tapi Allah akan mengirim orang-orang lain untuk memberikan rezeki kepada orang-orang yang membantu orang lain. Yakinlah tidak ada yang tak mungkin bagi Allah, dan yakinlah setiap apa yang ditanam itu pula lah yang akan dituai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kau buat kebaikan di dunia, kata Allah, ku balas kebaikan di dunia dan ku ganjar dengan pahala di akhirat. Siapa yang berbuat kejahatan di dunia, akan ku balas kejahatan itu di dunia, akan ku ganjar pula dosa dan segala macam kesusahan di akhirat. Karena bukan cuma di akhirat Pak, Ibu tuh pun tahu azab itu bukan cuma di akhirat ya Bu, di dunia juga banyak azab. Apalagi di Indosiar ya Bu, Indosiar banyak kali azab. Entah cuma azab nih, tengok ada yang double azab lagi. Ada yang jenazah yang jungkir balik, yang sampai dimakan rayap. Ada yang jenazah yang sampai ke pohon kelapa, jenazah yang sampai ke curang. Siksa kali lah hidup waktu di TV. Padahal nggak begitu kali hidup di dunia ini. Tapi baiknya ada juga, biar menakut-nakuti kita. Cuman nggak juga, gara-gara nggak enak nonton itu. Awalnya mak suka nonton, ku menangis membayangkan, karena banyak kali susah hidup menangis saja kerjaan. Mak pindah ke channel Ikatan
ikatan cinta. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini ada faedah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا قاضي الحاجات. اللهم الطب كل العسير عليك يسير فتيسر كل العسير حاجاتنا إليك كثير ربي يسر ولا تعسر ربي بشر ولا تنفر ربي تمم بالخير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المتوكلين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة واجعل أهلنا سكينة مودة ورحمة واجعل أولادنا ولدا صالحين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبل دعانا ونياتنا ومقصودنا وحاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونسألك إيمانا كاملا ونسألك توبة نصوحا ونسألك علما نافعا ونسألك سلامة يا الله سلامة في كل أمورنا صحة والعافية صحة والعافية يا الله صحة والعافية يا رحمن علينا وأهلنا وخصوصا على صاحب أهل هذه الجماعة يا رب العالمين جماعة مسجد نور الحسنة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزغرنا وقرة أعيننا وملاذنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم